Dosa apa yang ditanggung sama rakyat Indonesia? Punya presiden kok cuman pandai omon-omon. Kita tidak mau rakyat kita terus-menerus hidup dalam kemiskinan. Ingin membantu rakyat ya cuman omon-omon. Kenyataannya semua programnya itu nggak benar. Cuman memperkaya koleganya saja. Coba Anda lihat. Perhatikan. Dari program yang pertama, food state, apa hasilnya untuk rakyat? Nggak ada. Kemudian program MBG. Seberapa yang diterima oleh murid sekolah? Kemudian program yang masih hangat, Kopdes. Coba lihat, apa yang diuntungkan sama untuk masyarakat? Nggak ada. Bahkan bunganya itu lebih mencekik daripada rentenir. Coba turun ke lapangan. Coba sekali presiden itu turun ke lapangan. Biar tahu, kurang menderita apa rakyat Indonesia sekarang ini. Beli minyak goreng aja harus pakai KTP. Kalau nggak bawa KTP nggak dapat minyak goreng. Jadi kurang susah. Bagaimana lagi rakyat Indonesia? Beli BBM susah. Beli minyak goreng susah. Belum lagi semua bahan-bahan banyak yang dioplos. Jadi presiden itu jangan ceritanya aja pidatonya gebu-gebu. Coba lihat di lapangan rakyatmu sudah cukup menderita. Bahkan sangat menderita. Lebih dari zaman penjajahan dulu. Hidup sekarang semua sulit. Ya, tolonglah Pak. Berhenti ngomong soal rakyat. Gak ada gunanya. Dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok. Baiklah saudara, saya pagi ini ingin menyikapi salah satu pidato seorang presiden ya, Bapak Prabowo Subianto ya. Beliau mengatakan dalam sebuah pidatonya bahwasanya masyarakat pedesaan atau orang kampung itu nggak terdampak atas kenaikan dolar ya. Dalam hal ini saya ingin bercerita ya. Seandainya saja yang pidato ini Pak Jokowi, tentu Rocky Gerung akan tampil. Dan beliau akan mengatakan bahwasanya inilah pidato presiden terdungu dari sepanjang sejarah negara Republik Indonesia. Dungunya itu tingkat dewa. Tapi karena ini yang jadi presiden, Bapak Prabowo, entah Rocky Gerung itu nggak berani mengkritik, nggak berani mengolok-olok atau apa. Dan bisa juga Rocky Gerung sudah mendapatkan kursi empuk di instansi pemerintahan atau apalah. Dan mengenai statement Bapak Prabowo ya, seorang kampung itu nggak pakai dolar. Memang benar Pak, orang kampung nggak pakai dolar. Tapi dalam hal ini saya ingin bercerita ya supaya Bapak itu mudeng dan membuka wawasan ya. Karena kalau diterus-teruskan pemikiran Bapak seperti ini, Indonesia ke depan akan hancur di tangan Bapak. Ya. Begini Pak, saya kemarin itu kepingin bertandang ke daerah sebelah. Tentunya saya bertandang ke daerah sebelah itu harus pakai alat transport ya. Walaupun saya orang desa, orang kampung itu saya pakai alat transport sepeda motor ya. Karena saya orang kampung nggak juga saya itu pakai transport keledai, babi, apalagi unta yang nggak pakai BBM, makan rumput aja sudah cukup ya. Tapi saya pakai sepeda motor. Dan dalam perjalanan saya melintasi salah satu SPBU di Dumai Selatan ya. Dan mengingat BBM di tangki motor saya itu sudah habis, saya berinisiatif untuk mengisi BBM ke SPBU tersebut. Dan sampainya di SPBU tersebut, saya mendapati persediaan Pertalite sudah habis. Dan terpaksa sekali saya membeli BBM Pertamax. Tahu nggak Bapak? Harga Pertamax yang tadinya hanya belasan ribu, saat itu sudah menjadi 20.000. Apakah saya itu nggak terpengaruh dengan kenaikan dolar? Apakah pemerintah itu impor BBM nggak pakai dolar bayarnya? Jadi Pak, jangan bodohi rakyat ya. Walaupun kami sebagai rakyat pedesaan, kami nggak bodoh-bodoh amat Pak. Kami ngerti. Dan seharusnya Bapak seorang pimpinan pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini mengambil sikap tegas.
kontrol sistemnya itu harus bisa dirasakan oleh masyarakat. Karena secara langsung masyarakat pedesaan atau masyarakat mana saja pasti terkena dampaknya. Ya. Kelangkaan BBM, sulitnya minyak goreng. Ya. Dan bukan hanya sekedar itu. Coba Bapak lihat itu di pelosok-pelosok pedesaan, di kampung-kampung. Ibu-ibu sekarang belanja di warung-warung kampung itu sudah buat tempat sendiri. Warung-warung kampung itu sudah tidak menyediakan plastik untuk kantong-kantong belanja mereka. Ya. Jadi kalau ibu-ibu belanja di warung sekarang ini, kalau nggak bawa tempat sendiri, keranjang sendiri, maka siap-siaplah belanjaan tersebut dibawa pulang, dibuntal pakai sarung. Jadi Bapak itu jangan asal ngomong, kalau pidato itu jangan asal ngejeplak. Mikir Pak, rakyat sekarang sudah susah. Jangan Bapak semakin memancing emosi rakyat. Jadi sadar Pak, Bapak itu dipilih oleh rakyat. Seluruh rakyat Indonesia itu 58% memilih Bapak, termasuk masyarakat pedesaan seperti saya. Dan bahkan saya itu mendukung Bapak, rela menjadi tim relawan pemenangan Bapak. Tanpa imbalan sama sekali. Pakai tenaga, pakai pikiran, pakai waktu. Jadi sadar Pak, jangan sakiti hati kami. Bertobatlah Pak, sebelum negara Republik Indonesia ini runtuh di tangan Bapak. Apa yang digagas oleh Bapak Presiden itu melahirkan suatu lembaga, suatu badan. Kalau aku pikir-pikir, pemerintahan Pak Prabowo ini persis kayak zaman penjajahan Belanda dulu. Sampai-sampai itu punya gagasan itu mikir uang sumbangan masjid rakyat yang 1.000, 2.000 mau dikelola oleh pemerintah. Malu nggak malu kalian? Kalau di zaman Pak Jokowi dulu, pemerintah itu menyediakan anggaran untuk membangun musola, untuk nyumbang bangun masjid, bangun ganggang. Lah di era pemerintahan Pak Prabowo ini, jangankan membangun, semua anggaran dipotong. Ditambah lagi dengan alasan mengumpulkan dana umat dan sebagainya, untuk menolong yang lain dan sebagainya. Programnya itu terlihat bagus, tapi ujung-ujungnya monopoli. Nanti kalau uang sudah terkumpul, contohnya anggaran semua dipotong kayak MBG itu. Mereka bagi-bagi itu keuntungannya. Sesama koleganya. Ya, nanti dibelikan motor busuk yang harganya selangit. Dibelikan baju dinas, dibelikan kaos kaki seharga 100.000. Ngotak enggak ini pemerintahan? Mau dilanjut apa mau dibubarkan ini pemerintahan? Kok rasanya mereka yang memimpin negara ini kok sudah enggak punya urat malu? Sampai uang sumbangan rakyat 1.000, 2.000 pun mau dikumpulkan. Coba lihat itu program-program yang didengung-dengungkan oleh Pak Prabowo itu. Terbukti enggak membantu masyarakat? Terbukti enggak meningkatkan gizi anak sekolah? Enggak. Ratusan ribuan yang sudah keracunan. Pertanyaan saya, negara ini mau dilanjutkan apa mau dibubarkan? Terima kasih. Semakin hari kok semakin bikin emosi rakyatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.